Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, alhamdulillah sudah kita diskusikan bersama, sudah dipresentasikan oleh pemakalah makalah kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini tentang tipe-tipe kependidikan dalam Islam. Banyak hal yang kemudian sudah kita diskusikan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi kita ini yang kemudian sudah direspon oleh pemakalah, termasuk juga yang ditanya adalah bagaimana pemimpin yang baik, kemudian karakter pemimpin itu seperti apa, dan bagaimana kemudian kita mengikuti pemimpin yang zalim dan lain sebagainya itu. Tapi di sini perlu saya luruskan, dan di makalah itu sudah dijawab terkait dengan pertanyaan itu, yang berkaitan dengan pertanyaan saudara-saudara tentang kepemimpinan yang zalim, bagaimana kita mematuhinya, tentang bagaimana karakteristik pemimpin yang seperti apa yang lebih baik dan lain sebagainya dan sebagainya. Di sini perlu saya catat dan perlu saya tegaskan kembali kepada saudara-saudara, khususnya kepada pemakalah, yang mau kita bahas di sini adalah tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Artinya harus kita dudukkan dulu, yang menjadi bahan diskusi kita adalah tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan, tepatnya dalam transfer of knowledge atau dalam transfer of value. Transfer pengetahuan, transfer nilai dalam proses pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan inilah kemudian yang harus kita dudukkan, yang harus kita pahami, sehingga saudara-saudara kemudian sebagai seorang guru mampu bereksperimen tentang bagaimana gaya ataupun tipe-tipe yang saudara-saudara miliki, yang saudara-saudara lakukan dalam proses transfer pengetahuan itu sendiri. Nah, di makalah sudah ada tipe-tipe, dan ini bisa kita kita kolaborasikan dengan tipe-tipe kependidikan, tipe-tipe dalam proses pendidikan. Ada tipe pendidikan otoriter, ada kemudian laissez-faire, kemudian ada demokratis atau partisipatif, kemudian ada tipe kepemimpinan karismatik, kemudian fatherlistic, kemudian ada militaristik, kemudian ada kepemimpinan tipe kepemimpinan visionaris, kemudian ada tipe kepemimpinan populis, kemudian ada tipe kepemimpinan kalau Ki Haji Hajar Dewantara mengatakan ingarso suntododo, imangnya mangun karso, ingarso suntolodo. Yang tepatnya adalah pemimpin dalam keteladanan, kemudian dalam menghasilkan karya. Nah, dalam persoalan ini yang menjadi bahan diskusi kita adalah bagaimana kemudian kita mampu mengkolaborasi ini semua dalam proses pendidikan. Di makalah ini belum saya temukan oleh pemakalah bagaimana tipe-tipe kepemimpinan ini, gaya-gaya kepemimpinan ini diterapkan dalam pendidikan. Nah, maka nanti yang menjadi catatan penting buat pemakalah, bahwa pemakalah itu nanti mampu melakukan proses-proses perbaikan, proses-proses revisi dari makalah ini
terkait dengan bagaimana tipe-tipe kepemimpinan ini dimasukkan dalam proses pendidikan tentunya. Nah, ini yang harus saudara-saudara pemakalah pahami terkait dari proses ini semua ataupun tipe-tipe dari kepemimpinan ini semua. Yang pertama misalnya, bagaimana kita menerapkan tipe dalam tipe kepemimpinan pendidikan itu. Kita ambil satu contohnya apa? Contohnya partisipatif. Partisipatif ini sama dengan demokrasi. Bagaimana kemudian seluruh anak dalam proses pembelajaran itu berpartisipasi. Maka di K13 itu, di kurikulum 13 itu, semua elemen yang ada di kelas itu, dalam proses pembelajaran itu, semua siswa turut serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Inilah yang kita kenal dengan demokrasi. Dan di makalah ini harus dijelaskan dalam proses pendidikan itu sendiri, bagaimana kepemimpinan demokratis itu, kepemimpinan partisipatif itu oleh guru dalam mengelola kelas. Ini yang harus didudukkan, ini kemudian yang harus dipahami dan dimasukkan di makalah ini, direvisi sebagai bahan revisi di makalah ini. Nah, pahami itu kira-kira ya. Mengelola kelas, kalau kita berangkat dari kurikulum 13 adalah bagaimana keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu yang dilihat. Keaktifan di kelas dalam proses perkuliahan kita juga adalah kepemimpinan. Proses yang saya lakukan adalah partisipatif. Bagaimana keaktifan dari saudara-saudara dalam proses pendidikan. Bukan tadi yang kita tanya tipe kepemimpinan gaya Donald Trump, kepemimpinan siapa lagi. Bukan itu yang kita bahas di sini. Harus diklarifikasi. Bukan persoalan pemimpin yang zalim harus kita ikuti, tidak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan yang seperti saya katakan tadi, Tutwuri Handayani, yang slogan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntolodo, imangnya Mangun Karso, Ingarso Suntolodo, kepemimpinan teladan, ya. Bagaimana seorang guru mampu menjadi seorang teladan yang kemudian akan ditiru oleh siswanya, yang kemudian siswanya guru sebagai seorang pendidik akan ditiru oleh siswa. Sifat makanya dalam proses ciri-ciri sebagai seorang guru yang baik dalam Islam itu adalah harus berwibawa, jujur, pintar, cerdas, beriman, memiliki sifat-sifat ilahiyah. Ini yang harus dimiliki guru, karena guru seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogan Ingarso Suntolodo, imangnya Mangun Karso, itu pemimpin keteladanan itu. Kemudian di situ juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan terkait dengan karya, bagaimana seorang guru bisa berkarya, memberikan transfer pengetahuan terhadap guru, kemudian siswanya ini bisa berkarya, mengelola kemampuannya, menggali potensi siswa, sehingga siswa mampu berkarya. Karena esensi dari proses pendidikan itu kemudian adalah bagaimana menggali potensi-potensi yang ada dalam siswa itu. Jadi di makalah kita ini, tipe-tipe kependidikan itu yang harus kita buat. Enggak usah pala buat tentang militeristik, tentang bukan itu ya, tentang otoriter, karena itu tidak dibutuhkan dalam proses pendidikan. Yang dibutuhkan apa saja tipe-tipe kepemimpinan. Ada lagi fatherlistik, bagaimana kita mampu menjadi orang tua, menjadi ayah bagi siswa. Ini yang harus dilihat. Saudara-saudara sebagai seorang guru mampu menjadi kawan sekaligus ayah bagi anak, bagi peserta didik. Sehingga terbentuklah suasana belajar yang baik, suasana belajar yang nyaman.
anak bisa menyampaikan keluh kesahnya karena sudah antara ayah dan anak, ayah dengan anak, guru dengan peserta didik, sudah seperti ayah dengan anak, seperti ibu dengan anaknya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, itu dia konsep ataupun gaya kepemimpinan fatherlistic, motherlistic. Kalau kita katakan juga dalam bahasa mama, motherlistic. Itu dia kira-kira ya. Di makalah ini contoh dari fatherlistic itu harus dibuat dalam proses pendidikan. Ya. Kemudian ada militeristik. Kadang-kadang memang perlu, tapi tidak selalu ya. Ini melihat tipe anak yang bagaimana. Tipe anak itu bagaimana? Inilah kemudian yang kita lihat. Kapan kita menerapkan gaya militeristik dengan gaya kita seperti militer, tegas, lugas, melihat situasi dan kondisi anak. Jadi gaya-gaya kepemimpinan yang ada ini kita kolaboratif, yang tujuannya adalah transfer pengetahuan, transfer of knowledge-nya itu bisa tercapai, transfer of value-nya itu bisa tercapai, ya. Itu kira-kira ya. Kemudian ada tipe kepemimpinan karismatik. Ya, artinya seorang guru yang berkarisma. Kalau sudah berkarisma tentunya peserta didiknya akan nyaman dalam proses belajar, akan senang, akan mengikuti, namanya berkarisma ya. Jadi kita pun sebagai seorang guru karismatik harus dijaga. Bagaimana kita menempatkan diri, memposisikan diri terhadap peserta didik. Jangan kemudian peserta didik merasa sepele dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Kemudian ada tipe kependidikan visioner. Ini dia. Tipe kependidikan visioner ini bagaimana kemudian seorang guru mampu menyamakan persepsi, membangun persepsi, bukan menyamakan ya, membangun persepsi dengan peserta didik sehingga kemudian peserta didik itu mampu melihat ya, mampu merespon tentang apa yang menjadi visi dari pendidikan itu sendiri, mau diarahkan kemana. Artinya pendidikan itu adalah kemudian menggali potensi peserta didik. Di sini juga begitu. Bagaimana visioner tipe kepemimpinan visioner ini mampu kemudian peserta didik kita mempunyai visi ya, mempunyai visi ya, visi yang sama. Artinya dibangunlah ini sebuah kebersamaan dengan peserta didik, membangun kebersamaan. Tujuannya apa? Tujuannya apa yang menjadi cita-cita dia, apa yang menjadi keinginan dia, dibangun secara bersama-sama sehingga tercapailah cita-cita dari peserta didik itu sendiri. Ya. Saya pikir itulah yang menjadi penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Nanti akan saya kirim, saudara-saudara respon, dengar dengan baik. Nanti boleh kita diskusikan di waktu-waktu yang lain. Saya pikir itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.